Kalau pada bulan Rajab itu adalah kebaikan, ya, tikel matikel, ya, berlipat ganda. Sedangkan sekarang ini adalah bulan untuk membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, membersihkan hati kita ini. Nah, kemudian nanti pada bulan Ramadan kita akan menerima tamu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul Ramadan syahrul syiyam syahrul qiyam wa syahrul Quran wa syahrul azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi ini untuk kesekian kalinya kita kembali dapat duduk bersama untuk thalabul ilmu. Alhamdulillah sampai saat ini kita berada pada bulan ke-8, ya, bulan Rajab. Insyaallah 18 hari lagi kita akan bertemu dengan tamu Allah, di mana tamu Allah itu sangat merindukan kita. Juga kita rindu juga kepada Ramadan. Walaupun ini 18 hari, kira-kira apa jaminan kita itu ketemu dengan tamu Allah? Belum tentu juga, ya. Hanya kita selalu berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Dalam Islam ada 3 bulan berkah yang pernah saya sampaikan di sini, yang biasanya diungkapkan dengan Allahumma barik lana fi rajabana fi rajaba wa sa'bana Ramadan. Mengapa disebut 3 bulan itu berkah? Karena pada bulan Rajab ini bulan di mana Allah telah menampakkan kekuasaannya, ya. Allah telah menampakkan kekuasaannya, di mana Allah telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa menuju ke atas ke Sidratul Muntaha. Di sana mendapatkan langsung perintah Allah, ya, langsung mendapatkan perintah dari Allah berupa sholat. Karena itu di dalam proses bertemunya itu diungkapkan dalam tahiyatul apa itu, waktu kita tasyahud itu, ya. Jadi pada saat
Rasulullah bertemu dengan Allah, memenuhi panggilan Allah, maka Rasulullah menyampaikan apa? At-tahiyyatu lillah. Ya tak? Jadi itu dialog, ternyata dialog itu Pak. Betul-betul dialog itu. Jadi menghormati at-tahiyyatu lillah, atau boleh juga at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala penghormatan, keselamatan, keberkahan, kebaikan adalah milikmu ya Allah. Kemudian Allah menjawab, memberikan doa. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamatan bagi Rasul Nabi Muhammad SAW, ya, mendapatkan rahmat dan berkah. Kemudian Rasulullah ya tidak jumawa walaupun sudah didoa, tapi dia ingat ya akan umatnya, maka Rasulullah menyampaikan bahwa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kemudian dengan adanya kejadian itu, Jibril menyampaikan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Yang kita ambil sekarang itu bukan masalah itu, ya. Mari dari momen Rajab yang berkah itu kita jadikan sebagai momen untuk memperbaiki sholat kita, pelihara sholat kita, ya, bahwa betul-betul bahwa kita sholat 5 waktu itu betul-betul kita itu mengadakan relasi, komunikasi dengan Allah, dialog dengan Allah. Mi'rajnya orang beriman itu adalah pada waktu sholat 5 waktu. Kalau perintah Allah seperti puasa, haji itu sudah ya lewat Jibril itu, dan diterima sudah di Madinah. Tapi kalau sholat khusus spesial sholat ini adalah langsung Rasulullah dipanggil karena Allah punya kepentingan, ya, Allah punya kepentingan. Kemudian pada bulan Rajab itu ada sifatnya dalil umum. Kebetulan bulan Rajab itu bulan haram, ya. Sehingga kalau kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, amal kebaikan, maka pahalanya dilipat gandakan. Demikian juga sebaliknya, kalau kita melakukan kemaksiatan, maka kemaksiatannya ya juga dilipat. Itu ada 4 bulan itu yang disebut 4 bulan haram itu, yang 3 berurutan itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, kemudian yang diapit oleh Jumadil Tsani dan Sya'ban ya Rajab. Kemudian bulan Rajab ada apa? Bulan Sya'ban. Ada apa bulan Sya'ban ini? Di dalam bulan Sya'ban itu ada di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat Al-Ahzab 56 tidak salah itu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.
itu turun pada bulan Sya'ban. Ya. Suhunya Allah dan para malaikat ya, bersolawat atas Nabi. Jadi Allah, para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, ya termasuk kita ini, ya, hendaknya kita juga bersolawat. Ya. Salah satu di antara sholawat ini masuk di dalam sholat juga. Jadi bulan Sya'ban itu bulan sholawat, gitu. Harus banyak-banyak apa? Kita memperbanyak melakukan bacaan sholawat, khususnya pada hari Jumat. Lebih-lebih pada hari Jumat sore, Masya Allah. Jadi tergantung kebiasaan kita lah. Kalau itu memang baik, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kalau ingin kita nanti kumpul bersama Rasulullah, ya marilah. Ya, kita suka berselawat. Kapan saja. Kalau kita pas di stopan, pas merah, jangan ngok-ngokan. Sempatkan itu berselawat. Sempatkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kenapa? Kesempatan bagi orang-orang yang beriman itu adalah merupakan kebaikan bagi kita. Bahkan seperti kita dalam kondisi sehat ini, ada ungkapan ya, as-sihhatu limanit taqo khairum minal ghina. Ya, as-sihhatu limanit taqo. Ya. Kesehatan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khairum minal ghina, lebih baik daripada apa? Kekayaan. Ya. Nah, oleh karena itulah kalau orang tasawuf itu membagi bahwa harta itu adalah rezeki yang paling rendah, ya. Harta itu rezeki yang paling rendah yang sekarang jadi rebutan. Apa itu harta, jabatan, ya, yang sekarang bikin pusing itu. Sekarang banyak orang stres enggak sekarang? Ya. Kalau kita enggak stres, kita itu enggak stres karena enggak ada kaitannya dengan, yang penting hak kita nyoblos selesailah. Wah, hari saya lihat di YouTube itu malah gantung diri sudah habis 1 M. Malah di Banyuwangi daerah kita ini apa itu sih? Paping diambil kembali pakai truk, kelihatan tidak jadi. Maka apa bedanya pilkada dengan PKB? Apa bedanya pilkada dengan PKB? Kalau PKB itu tidak diemplok, tidak dimakan, jadi itu. Ya kan? Itu PKB. Nah, pilkada kalau sudah jadi lupa dengan apa? Ya janji-janjinya, ya kan? Karena itu banyak orang sudah banyak ngumbar janji ya. Nah, karena itu nikmat sehat bagi kita ini adalah sangat bermanfaat bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin, kembali pada masalah. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasul. Kemudian yang kedua adalah ada satu peristiwa di mana setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj, setelah itu turun, Rasulullah dan para sahabat selalu sholat tapi menghadapnya kemana? Ke Masjid
Masjidil Aqsa. Ya. Selalu terus begitu. Nah, kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, arahkan kiblat, arah kiblat itu jangan ke Masjid Aqsa tapi ke Masjidil Haram, yaitu ke arah Ka'bah yang sampai sekarang. Ternyata doa Rasulullah itu dikabulkan. Nah, itu terjadi pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat di Kiblaten, itu masjid apa nih? Ya, Kiblaten ya. Di masjid Kiblaten pas sholat asar. Ada yang mengatakan zuhur, pokoknya yang 4 rakaat itu. Nah, pada saat tahiyatul awal, kemudian dia berdiri, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu agar supaya Rasulullah minger 180 derajat ya. Jadi yang pertama itu menghadap ke sana, Pak. Menghadap ke, kalau sini ke timur ya. Imam itu berarti kan di belakang, di Pak Rebo itu menghadap sana. Makmumnya kan di sini ya. Nah, pada saat rakaat yang ketiga dan seterusnya itu dia minger 180 derajat. Berputar tangga, nggak bubar, Pak. Ya nek apa kira-kira ini bubar ya. Digawe kan bubar ya. Soalnya kan nggak ada perjanjian ini, ya, nggak ada perjanjian ini. Di situ terjadi seperti ini. Maka bagi orang lain sudah haji umroh, mungkin sudah pernah sholat di sana, Pak, ya, di Kiblaten, ya, ya, pintunya itu biar tempat Ka'bahnya di situ, tempat pengimamannya, ya. Atau mungkin hanya biasanya tuh mutawif, yaitu Masjid Kiblaten, 2 kiblat ya, kadang-kadang cuma seperti itu ada juga. Ada yang memang diberikan kesempatan yang luas untuk naik ke atas. Biasanya yang boleh itu laki-laki itu, yang perempuan itu belonjo di sekitarnya. Orang perempuan itu ada spesialis, spesifik. Kesenangannya itu ada 3. Belonjo, dijak piknik nang warung. Iku senengane wong wedok, Pak. Dadi nek tinggal belanja sing lanang kudu sabar betul. Soalnya duit udah 1 jam 2 jam nggak kerasa ya, tapi sing nunggu itu. Jadi ada 2 hal itu dalam bulan. Kemudian pada bulan-bulan Rajab dan Sa'ban itu adalah merupakan bulan persiapan kita menuju bulan Ramadan. Maka pernah saya sampaikan di sini bahwa bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Ya. Nah, sekarang ini sedang nyirami karo mupuk. Nah, 2 bulan kemudian bulan ketiga kita panen. Artinya apa? Ya, bahwa pada bulan Sa'ban itu adalah bulan-bulan di mana kita sudah mempersiapkan diri, mental kita, jiwa kita, dan kita hendaknya mempersiapkan diri untuk banyak-banyaklah kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada bulan Rajab itu adalah kebaikan, ya, tikel matikel, ya, berlipat ganda. Sedangkan sekarang ini adalah bulan untuk membersihkan diri. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, membersihkan hati kita ini. Nah, kemudian nanti pada bulan Ramadan tinggal 18 hari ini kita
akan menerima tamu Allah. Tamu yang rindu pada kita, kita juga rindu pada kita. Sehingga pernah saya ceritakan, teman saya tinggal 1 hari ya, nggak jadi nggak sampai masuk 1 hari sudah meninggal dunia. Itu namanya rindu tidak sampai, rindu tak sampai namanya. Mudah-mudahan Allah membalikin Ramadan. Di situ pada bulan Ramadan itu adalah merupakan bonus-bonus yang luar biasa, banyak bonusnya dari himpunan Rajab dan Sya'ban itu, yaitu pahala dan peleburan dosa. Pahala apa? Peleburan dosa. Karena apa? Amalan-amalan pada bulan Ramadan itu ya banyak kita lakukan, utamanya pada bulan Ramadan kita diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kapan kita puasa? Yaitu tanggal 1 Ramadan. Bukan tanggal 11 Maret ya, tanggal 1 Ramadan. Hanya kebetulan besok itu tanggal 11 Maret, insya Allah sudah ditentukan ya, insya Allah. Mungkin bisa juga 11 atau ada juga yang 12. Nah, apa-apa saja yang harus kita lakukan pada bulan Ramadan? Pertama, wajib bagi kita untuk melaksanakan puasa selama Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, jadi Allah menciptakan, menjadikan bulan Ramadan itu adalah syahrul qiyam, syahrul siyam, bulan untuk imsak, bulan untuk menahan dari makan, minum, ya. Tidak berkumpul dengan suami istri. Itu namanya puasa fisik. Ya. Ada 3 kriteria. Ada puasa fisik, ya. Kan hanya fisik, makan, minum, tidak bersenggama dengan suami istri sendiri, ya. Itu namanya puasa fisik. Kemudian puasa panca indera. Ya, semua harus dipuasakan. Ya, mata, telinga, lisan, apalagi, ya. Kemudian ada puasa hati. Jadi makanya lah sekarang ini kita bersih-bersih hati gitu agar supaya apa? Puasa kita itu bukan hanya puasa fisik, bukan hanya puasa panca indera, tapi puasa hati. Hati kita itu kadang-kadang hati kita ada 2, ada yang bersih, ada yang kotor. Kalau sudah kotor, melihat orang itu kadang-kadang tidak cocok. Tapi karena kita ini yang duduk-duduk di sini sudah sehati, ya kan, tidak ada masalah. Kerasan, ya, coba sampean duduk dengan yang menurut sampai itu tidak seneng, tidak kerasan di situ, ya, tidak kerasan. Tapi karena kita itu sehati, setiap hari Sabtu datang, ya no problem. Jadi duduk kita itu duduk yang tenang begitu, karena tidak ada masalah di dalam hati kita. Mengapa kita kerasan di sini? Karena hati kita dengan saya, dengan bapak-bapak dan sebaliknya ini adalah sudah sehati. Ada hubungan emosional, seperti kita sering ke masjid. Kenapa? Karena hati kita sudah kecantol dengan masjid atau musola, dengan bersaudara seperti ini. Oleh karena pada bulan Rajab ini mari kita banyak-banyak silaturahim, banyak-banyak kita minta maaf, memberikan maaf.
agar supaya apa, pada saat nanti kita masuk pada bulan Ramadan betul-betul kita siap untuk sami'na wa ta'na, melaksanakan perintah-perintah. Saya kira itu yang dari saya. Mudah-mudahan nanti puasa kita lebih bagus dari yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.